Rocky, lanjutkan lagi ngobrol ya. Tadi pagi Anda sempat ketika kita ngomongin soal etika, ya, etika para pejabat publik, bahkan termasuk keluarganya, itu Anda menyinggung soal ada seorang politisi yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu ya dia setuju Jokowi 3 periode gitu karena menurut dia itu sekarang memang manfaatnya sangat terasa gitu. Dan yang agak aneh itu muncul dari Effendi Simbolon. Ini Effendi Simbolon ini kan kita kalau buka ke belakang itu salah satu politisi PDIP yang sangat kritis, sering kritis, bahkan kadang-kadang sangat vulgar terhadap Pak Jokowi. Orang bertanya-tanya kenapa ini ada 3 periode gitu. Terus kemudian dikaitkan juga dengan pernyataan dari Bambang Pacul, Bambang Wuryanto ini yang ketua Bapilu dan juga ketua DPD Jawa Tengah ini, kita tahu dia salah satu orang yang boleh ngomong macam-macam deh di PDI. Nah, ini menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu kalau lihat semestrinya dia lebih menyambung ke Pak Prabowo dibandingkan Ganjar gitu. Orang bertanya-tanya ada apa nih? Apakah ada memang ide projo? Kemarin kita ingat kan ada deklarasi pro Jokowi. Projo itu Prabowo Jokowi. Nah, hidup itu muncul juga. Tetapi di satu sisi kita juga mengingatkan pada publik karena Bu Sri Mulyani udah mulai berteriak soal pembatasan penggunaan BBM bersubsidi karena kata dia ini bakal jebol ini subsidinya karena sekarang udah dipatok 520 triliun. Kalau sekarang pertengahan tahun aja udah melampaui kuota, itu pasti bakal babak belur. Nah, tapi kemarin kita bahas kata Pak Luhut baik-baik saja, ekonomi kita tumbuh terbaik gitu. Oke, mari kita lanjutkan, Bung Rocky. Saya rada panjang karena supaya konteksnya jelas gitu. Saya gembira aja mendengar kekacauan pencapresan itu kan. Kan itu suara yang macam-macam tuh dan kelihatannya Pak Jokowi sebagai pemain politik ulung, sekarang dia udah pemain politik ulung kan, karena harus bertahan dari kemungkinan dia nggak punya legacy itu. Jadi Pak Jokowi kelihatannya lihat dari atas menara, lalu dia umpankan Pak Prabowo untuk diketahui, untuk dinilai oleh publik apakah sebanding dengan Ganjar. Lalu diucapkan lagi oleh Pak Bambang Pacul bahwa ya memang sangat mungkin Prabowo bisa memberi semacam fasilitas untuk melindungi Pak Jokowi ke depan itu. Kan itu intinya kan. Jadi kalau orang bertanya, oh kenapa ya harus tanya Pak Jokowi pencalonan presiden? Ya karena Pak Jokowi punya kepentingan dengan reputasi dia di masa depan. Kan itu intinya kan. Bahwa memang kita mungkin lihat bahwa iya Pak Jokowi bersih tuh, nggak ada isu korupsi. Iya, tapi anak-anaknya ada isu korupsi, masih ada yang dilaporkan tuh. Jadi soal itu, tentu Pak Jokowi sebagai politisi tahu bahwa jangan sampai satu waktu kalau dia nggak berkuasa lagi, lalu problem yang menyangkut keluarganya dipersoalkan tuh. Nah, supaya nggak dipersoalkan, mestinya yang melanjutkan kepemimpinan dia itu, mau Prabowo, mau Ganjar, mau siapapun, harus mengerti apa yang diinginkan Pak Jokowi. Tetapi soal-soal macam ini berantakan karena ada perselisihan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega tuh. Jadi itu intinya sebetulnya. Sehingga kalau kita dengar Pak Bambang Pacul menyebut lebih baik Prabowo dari Ganjar, itu sangat mungkin juga Ibu Mega udah finalkan tuh. Ya siapa aja, yang penting jangan Ganjar tuh. Karena Ganjar perlu diganjar. Kan itu sinyalnya begitu kan. Nah sebaliknya dalam soal Effendi Simbolon juga kita nggak bisa bayangkan kalau Effendi Simbolon itu akhirnya berubah pandangan tuh. Dari dulu sebagai penting sekarang jadi bahkan penganjur pertambahan kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang bisa berbalik arah, itu artinya dia memang nggak punya arah. Jadi dia diarahkan oleh orang lain tuh. Jadi gampangnya begitu lihatnya tuh. Jadi gue bilang, wah Pak Effendi Simbolon keras betul ya ke Pak Jokowi. Sekarang kalau lembut tutup, ya artinya memang Pak Effendi Simbolon bisa dibuat keras, bisa dibuat lembut, bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh orang lain. Itu gampangnya, saya dengan mudah lihat begitu. Sekarang tinggal ditanya, Pak Effendi Simbolon ini dekatnya dengan siapa itu? Apa dekat dengan Bambang Pacul? Ya sama-sama PDIP. Tapi kan Pak Bambang Pacul dia punya kemampuan sendiri untuk manuver. Apakah Pak Effendi Simbolon dekat dengan Pak Luhut? Ya sangat mungkin karena dalam banyak hal dulu terlihat bagaimana kedekatan itu mungkin menghasilkan kedudukan Pak Effendi Simbolon di DPR tuh. Itu banyak yang masih bisa dilihat jejak digitalnya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau ngomong tentang etika politik, bahkan kalau Pak Effendi Simbolon itu sekedar jadi pion atau diarahkan oleh seseorang, dia harusnya
punya semacam pertahanan etis bahwa konstitusi kita melarang. Tapi kalau Pak Effendi bilang iya demi sesuatu yang sudah dilakukan Pak Jokowi, itu bubarin ini, bubarin itu. Orang tanya apa yang disebut bubarin apa? Bubarin FPI, bubarin HTI. Kalau begitu, seseorang itu hanya bisa dipilih kalau dia membubarkan lawan politiknya. Kan itu buruknya juga begitu kan. Kan tetap terlihat Pak Effendi itu ada semacam sinyal bahwa kalau saya baca beritanya ya kan Pak Jokowi berhasil menegakkan ideologi ini, ideologi itu tuh. Apa Pancasila? Apa FPI tidak Pancasilais? Apa HTI anti Pancasila tuh? Jadi hal-hal semacam itu yang orang anggap akhirnya Pak Effendi Simbolon masuk juga di dalam semacam pseudo Islamofobi itu. Karena keterangannya terlihat itu soal ideologi. Jadi Pak Jokowi harus dipertahankan karena secara ideologi hanya Pak Jokowi yang mampu untuk menegakkan Pancasila. Nah itu juga umpan bagi otoritarisme itu. Dan nggak boleh menganggap bahwa pesaing yang lain Pak Jokowi tidak paham Pancasila, tuh hanya Pak Jokowi yang paham Pancasila. Itu berarti ya udah semua orang nggak paham Pancasila kecuali Jokowi, ya bikin aja seumur hidup kalau begitu kan. Jadi ini intinya tuh. Jadi cara berpikir yang dengan mudah kita temukan persembunyian asumsi logisnya itu membuat rakyat ya ini orang apa sih di belakangnya, siapa yang gerakin. Akhirnya orang berpikir begitu, yang menggerakkan Anda itu siapa? Kira-kira itu. Nah itu sama dengan Pak Sambo, motifnya apa? Nah, itu lagi mau ditanya pada Pak Effendi Simbolon, motif Anda apa? Gitu. Jadi hal itu yang ya buat saya senang-senang aja, karena semakin kacau, semakin rakyat merasa oke, kalau itu perubahan nggak perlu tunggu 2024. Ya memang dari situ kita tahu kok bahwa sampai sekarang itu mereka masih para oligarki ini masih berkutat siapa sebenarnya yang mereka mencalonkan. Kan kita kemarin sempat senyum-senyum ketika membaca berita ketika KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, singkatannya apa Bung Rocky, KIB itu? Betul? Koalisi Indonesia Berantakan. Oh, enggak, saya ingat saya Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi asumsi Anda mungkin juga bisa benar juga, karena kemarin ketika mereka mendaftar ke KPU gitu, kan mereka itu terdiri Golkar, PAN dan P3, dan masa PAN kemudian berteriak bahwa Zulkifli Hasan presiden, tiba-tiba dibalas oleh Golkar bahwa Airlangga Hartarto presiden. Untung nggak dijawab juga oleh P3 gitu. Jadi orang sebenarnya, lu ini sebenarnya mau siapa sih sebenarnya menjadi presiden dari KIB itu kan gitu. Ya ini kan ini baru satu tema tuh. Tema dalam upaya untuk memberi sinyal pada rakyat bahwa pencalonan itu harus berlangsung itu. Tapi sebetulnya dari awal kalau ya PAN kan ada di dalam kekuasaan di hari-hari terakhir itu yang juga hanya bisa kita ingat PAN masuk kekuasaan dalam rangka tukar tambah politik tuh, dan kedudukan Pak Zulkifli di situ ya sebagai politisi, keahlian teknokratiknya kan nggak ada itu intinya, karena dia pemimpin partai yang juga kecil suaranya itu. Lalu P3 itu punya masalah besar sekarang, ketua partainya itu dipersoalkan etikanya itu kan. Ya Golkar, Erlangga itu menguasai partai yang modern, yang memang Golkar kan digoyang kemana-mana ya tetap aja diberinya utuh karena udah ada sistem kenalnya ada di situ tuh. Jadi siapapun yang jadi ketua Golkar ya relatif lebih aman karena ada semacam mekanisme di situ. Golkar itu semacam perusahaan terbuka, semua orang bisa punya saham di situ tuh. Nggak ada yang mengatur-ngatur, nggak ada feodalisme di Golkar. Ada Dewan Suro. Golkar tumbuh sebagai partai yang rasa nggak ada Dewan Suro di situ. Jadi Pak Erlangga lebih independen karena dia nggak merasa tersandra oleh lobby-lobby segala macam tuh. Jadi sebetulnya ini sinyal untuk menguji mana partai yang sebenarnya lebih rasional di antara mereka itu. Ya saya menganggap Golkar lebih rasional karena kedudukan dia yang nggak ada Dewan Suro, nggak ada feodalisme di situ, dinastinya nggak ada di situ kan. Tetapi yang lain itu ada problem. Jadi karena itu semua orang terpaksa melalui KIB harus saling melihat mana profil yang lebih mudah di situ. Jadi kalau tiba-tiba Zulkifli yang diucapkan, kader Golkar merasa itu ketua kita justru lebih berguna tuh. Jadi itu intinya kalau di KIB itu baru semacam tempat MOU lah. Nah, kira-kira begitu. Ini baru MOU di antara mereka. Belum ada kontrak bisnisnya, belum ditandatangani. Ya, oke. Jadi itu menunjukkan betapa sampai sekarang sebenarnya belum final ya, siapapun di antara mereka belum final. Nah, kita balik lagi. Tadi saya menyebut ini ada tanda-tanda gitu ya bahwa
ada opsi lain yang di luar perpanjangan masa jabatan 3 periode, itu kelihatannya berusaha memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Ada kemarin sudah ada deklarasinya, dan kemudian juga ada aktivis-aktivisnya yang berjuang untuk itu. Dan kalau kita lihat bahasa tubuh maupun ucapan Pak Prabowo juga memungkinkan soal itu. Kan kita ingat dulu ketika dibocorkan oleh Pandana Baban, ada 4 orang menteri yang ditanya Pak Jokowi apakah mau maju jadi presiden. 3 menteri yang lain, Erik Sandi, terus Erlangga menyatakan akan maju. Coba Prabowo yang sangat santun menyatakan atas izin Pak Presiden. Kan gitu. Dan kemudian dia memuji, dia ingin membentuk kabinet seperti Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya ini juga kampanye pada kampanye dari Pak Prabowo. Partai-partai lain dukung ya kalau saya pasangan dengan Pak Jokowi, atau saya maju karena Anda pasti akan masuk juga dalam kabinet seperti Pak Jokowi masukkan Anda dalam kabinet gitu. Ya, Pak Prabowo selain orang yang rasional, terdidik, bahkan mampu untuk memimpin organisasi militer, tetap Prabowo punya semacam dimensi lain, itu kemampuan untuk meraba dengan batin gitu fungsi-fungsi kekuasaan. Dia mengerti bahwa kalau sesuatu itu tidak dapat sinyal yang agak kuat dari presiden, maka dia mesti mendekat itu. Kan di dalam filosofi Jawa, kekuasaan itu ibarat lampu. Supaya dapat efek cahaya, dia mesti mendekat gitu kan. Jadi kalau menjauh, ya jadi kabur. Dan itu sebetulnya yang biasa disebut sebagai Mataram politik itu, atau politik Mataram itu yang lagi dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Itu memberi sinyal supaya kedekatan itu menunjukkan beliau bisa menjamin Pak Jokowi ke depan. Karena itu dari awal Pak Prabowo udah wanti-wanti bahwa kalau saya buat kabinet itu artinya seluruh menteri dari Pak Jokowi akan dimasukkan di saya itu. Itu bluffing seperti itu biasa Pak Prabowo tuh. Tapi mungkin banyak menteri yang merasa oh iya juga ya. Nanti kita ikut lagi dalam kabinet Pak Prabowo tuh. Nah itu intinya kan. Jadi Pak Prabowo pintar, dia mau kasih tahu amanlah kalian itu. Udah nanti kalau diganti presidennya saya, kalian masih tetap berfungsi tuh. Yang jadi pertanyaan adalah siapa partner Pak Prabowo, karena Gerindra belum bisa calonin sendiri kan. Nah kalau ditaruh Erick Thohir ya orang masih ingat ya, bukan Erick Thohir ya, Caimin, ya orang masih ingat ya memang Pak Prabowo ingin dapat tambahan suara dari Muslim politics gitu kan. Tapi orang lihat ya Muslim yang mana kalau lewat Caimin itu. Jadi itu poinnya. Lalu orang tanya ya Muslim Pak Prabowo dulu kan 212 masanya. Sekarang pindah ke NU tuh atau PKB, dan tidak semua PKB juga ada NU atau sebaliknya. Tidak semua NU ada PKB tuh. Jadi hitungan-hitungannya. Apalagi orang mungkin ingatkan tunggu dulu ya Pak Caimin itu masih ada masalah di KPK dan itu belum tuntas tuh. Jadi kira-kira paket ini Prabowo Caimin itu juga disodorkan Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi mungkin akan tegur secara proksi, oh jangan Caimin dong, ini susah saya nanti. Ya kira-kira begitu tuh. Tapi kita anggap ini ya enak-enak aja. Dan semua ini terjadi kasakusuk karena nggak ada 0%-nya tuh. Jadi 20% itu membuat orang kasakusuk, nggak lega tuh. Nah permainan ini yang dari awal kita duga yang nggak ada satupun calon yang bisa meyakinkan Pak Jokowi mereka bisa bersatu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi ke depan tuh. Karena tadi itu elektabilitasnya masih kurang. Yang sering kita sebut magic numbers itu kalau 40%. Kalau itu mah Pak Jokowi akan bilang siapapun Pak Prabowo yang ada niatkan saya setuju aja karena elektabilitas Anda udah tinggi betul kan. Jadi saya ulangi lagi, Pak Jokowi justru lagi mengintai atau memantau siapa yang kira-kira potensial untuk dia dukung. Nah dalam pengintaian itu semua mendekat pada sumber cahaya, yaitu istana. Itu intinya. Ini wah, kalau mendengar penjelasan Anda berarti Pak Prabowo itu sekarang betul-betul sudah jadi real politician ya, bukan soldier lagi ya, bukan tentara gitu, jadi politisi. Karena saya tahu kan Pak Prabowo ini kan perpaduan antara Banyumasan kulturnya gitu ya, Pak kultur Panginyongan gitu kan, bapaknya dari kawasan itu, dan dari Manado seperti Anda. Dua-duanya ini egaliter. Kalau Banyumasan itu walaupun Jawa, ini Jawa yang sangat egaliter. Kita lihat dari bahasanya aja dan gaya mereka itu kan ya seperti Pak Prabowo itu sebenarnya perpaduan Banyumasan dengan Manado belak-belakan. Tapi sekarang sudah menjawa nih, sudah jadi orang priayi Mataram gitu ya.
Iya, orang Manado tuh egaliter karena nggak ada raja tuh. Di Indonesia satu-satunya wilayah nggak ada kerajaan cuma di Manado. Nggak ada itu feodalisme, nggak ada sistem hierarki, nggak ada. Ya memang itu mungkin juga itu diambil sebagian oleh Pak Prabowo, belak-belakan aja tuh, ngomong ya lu gue aja kira-kira. Tapi jangan lupa Pak Prabowo pernah diasuh dalam kultur politik Jawa yang ketat, yaitu ketika menjadi menantu Pak Harto tuh. Jadi Pak Prabowo lengkap, dia memahami juga bagian yang disebut esoteris dari kebudayaan Jawa, itu menyimpan sesuatu dan secara perlahan-lahan menguji apakah simpanannya dia itu yang dia simpan sebagai perasaan atau sebagai pikiran itu bisa diterima atau tidak. Nah itu saya kira, jadi Pak Prabowo lagi memainkan wilayah yang agak sakral dari kebudayaan Jawa itu, yaitu hati-hati itu atau kata Pak Jokowi, ojo ke susu. Oke, tetapi tadi kan saya nyinggung soal peringatan dari Sri Mulyani. Saya kira hitung-hitungan politik ini mau 3 periode, mau memperpanjang masa jabatan, mau pasangan Prabowo Jokowi, ini semua saya kira bisa dibatalkan oleh statement dari Ibu Sri Mulyani tadi ya. Nah itu penting. Penting diingatkan selalu bahwa dalam politik itu ambisi itu bisa dibatalkan oleh APBN. Jadi apapun ambisinya, kalau kas negara itu berantakan, itu akan memporak-porandakan seluruh asumsi itu. Itu sebetulnya gampang aja yang kita ajukan ya itu yang disebut oleh siapa dulu, Bill Clinton apa tuh, di economic stupid, kira-kira begitu. Ekonominya goblok, itu yang akan menentukan. Jadi semua orang nggak perlu juga terlalu merisaukan atau bergembira atau dengan analisis yang macam-macam soal permainan putih istana ini nih, karena permainan ekonomi itu membahayakan dan sinyal Sri Mulyani itu selalu harus kita percaya karena dia punya bocoran banyak sebagai seorang yang paham tentang kehidupan ekonomi global. Tentu Sri Mulyani kasih peringatan yang seringkali lambat dipahami, tapi efeknya udah mulai terjadi ya. Itu yang juga saya kira Sri Mulyani 6 bulan lalu udah kasih wanti-wanti bahwa ini negara bisa bangkrut kalau subsidi terus Pertamina. Tapi Presiden Jokowi kan nggak mau ambil risiko kerusuhan sosial, di mana sangat mungkin SPBU dibakar, itu kan orang marah, nggak ada bensin atau bensinnya mahal itu. Jadi potensi Sri Mulyani untuk membawa kita ke Sri Lanka itu tinggal 1 langkah kira-kira. Ini rimanya enak. Tapi saya kira gini Bung Rocky ya, oposisi dan juga para kritisi mengintip APBN sebagai potensi kegagalan sebuah pemilu. Tetapi penguasaan juga menggunakan instrumen cupetnya APBN sebagai upaya untuk menggagalkan pemilu dan atau menunda pemilu untuk melanggengkan kekuasaan. Kan gitu, sama-sama ini. Iya, kita enak sebagai rakyat, kita enak tuh. Karena kalau di dalam kekuasaan itu terjadi perselisihan berebut anggaran, itu artinya mereka akan saling cakar-mencakar. Nah, cakar-mencakar itu bisa mempercepat perubahan politik tanpa lewat pemilu tuh. Jadi selalu blessing in disguise tuh. Tapi tentu kita ingin, kalaupun peristiwa-peristiwa akhir ini buruh makin lama, konsolidasi makin bagus. Saudara Jumhur Hidayat kemarin ya turun iya itu dia punya etika kepemimpinan, jadi Jumhur bagus, dia berupaya untuk memberi sinyal bahwa buruh itu sekarang ada kepemimpinan dan buruhnya rapi itu. Nah satu waktu gerakan ini bisa bereskalasi kalau tadi sinyal Ibu Sri Mulyani itu betul-betul mulai terlihat tuh. Jadi persiapan untuk membayangkan suatu keadaan yang tidak mulus harus kita putuskan sekarang. Kan nggak semua orang berpikir bahwa pemilu harus 2024. Nah, fakta ekonominya mengatakan mungkin batal kok. Dan persiapan di MPR juga untuk mengakali sidang MPR itu juga lagi seru-serunya kan. Bahwa nitip agenda melalui amandemen terbatas misalnya itu. Jadi semua hal itu justru menunjukkan bahwa kita ada dalam keadaan kecemasan. Nah, kecemasan itu harus diantisipasi supaya dia tidak menghasilkan kerusuhan yang merugikan rakyat. Kalau kerusuhan itu merugikan elit, bagus aja tuh. Ya, dan untuk mengantisipasi itu, untuk mengantisipasi kerusuhan, ketidakpuasan publik itu kita bisa cegah sebenarnya dengan. Ya, cegah ini masih ada waktu Pak Jokowi itu. Ucapkan sesuatu supaya 0% ini berlaku. Ini bukan hanya sekedar kritik, tapi solusi. Sesuai dengan. Ya, dan paksaan. Ya, sesuai dengan rumusan delik dalam KUHP, tuh Bung Rocky ya. Oke. Thank you Bung Rocky. Yes.